Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hakim, saya dari kelas 2D. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas internasional tentang apa yang dimaksud dengan asas par imparent non habet imperium. Oke. Apa yang dimaksud dengan asas par imparent non habet imperium adalah sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa pihak yang sama kedudukannya tidak mempunyai jurisdiksi terhadap pihak lainnya. Asas ini kadang juga disebut dengan par imparent non habet iudicium atau par imparent non habet jurisdictionem. Asas hukum ini berasal dari hukum Romawi yang dapat ditilik kembali ke karya ahli hukum Ulpianus 170 sampai 223 dan Julius Paulus abad ketiga. Kemudian asas ini juga terkandung di dalam Digesta 533 yang merupakan bagian dari program kodifikasi hukum yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi Tiberius Tianus I. Pada abad pertengahan, asas ini digunakan oleh Bartolus dalam karyanya Tractatus Represaliarum 1354. Dan di situ ia menyebutnya dengan kalimat yang lebih panjang, yakni non enim una civitas potes facere legem super alteram, quia par imparem non habet imperium. Yakni suatu negara tidak dapat membuat hukum terhadap negara lain karena pihak yang setara kedudukannya tidak punya kuasa atas pihak yang lainnya. Asas ini juga digunakan dalam konteks hukum internasional dan sangat penting dalam konsep kedaulatan negara. Dalam hukum internasional, semua negara sama-sama berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama. Pengertian tentang asas ini juga, pengertian lainnya tentang asas ini yaitu seorang kepala negara tidak dapat dihukum dengan hukum negara lain. Juga mungkin penjelasannya seperti ini. Asas ini berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara. Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan. Masing-masing peraturan tersebut hanya berlaku untuk negara tersebut, mulai dari pimpinan tertinggi hingga rakyat biasa. Peraturan tersebut dimulai dari pembuatan naskah akademik, rancangan undang-undang, sampai pengesahan undang-undang yang telah berlaku mengikat semua warga negara dan warga asing yang berada dalam suatu negara. Warga negara yang asing berada dalam suatu negara yang bukan negaranya harus tunduk pada hukum negara setempat walaupun dia hanya seorang pendatang. Tapi jika seorang yang tidak berada di dalam negara yang bukan negaranya, maka hukum negara lain tidak dapat berlaku. Artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara tidak akan bisa dihukum dengan hukum negara lain. Begitupun bagi kepala negara. Seorang kepala negara memiliki kedaulatan sebagaimana kedaulatan negaranya yang mempunyai undang-undang sendiri. Artinya jika kepala negara melakukan pelanggaran sebuah norma hukum terhadap negara lain, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan bukan pada kawasan teritorialnya atau yurisdiksinya, maka kepala negara tersebut tidak dapat dihukum dengan hukum negara tempat dia melakukan pelanggaran. Seberapapun itu pelanggaran yang dilakukan, tetap tidak bisa dihukum dengan hukum negara lain. Lalu produk hukum yang dapat mengadili seorang kepala negara ini adalah dengan memakai hukum internasional. Hukum internasional ini merupakan sebuah kesepakatan dari negara-negara untuk membentuk suatu norma-norma hukum terhadap apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atas dasar keadilan. Dalam kesepakatan bersama dibentuklah peraturan yang sifatnya global bagi seluruh negara anggota yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa internasional, baik yang dilakukan oleh negara maupun individu sebagai subjek hukum internasional. Seorang kepala negara bisa diadili dengan hukum internasional atas dasar melanggar aturan internasional. Peradilan internasional nantinya akan menjatuhkan sanksi kepada kepala negara tersebut jika terbukti bersalah. Hal ini juga sama dengan peradilan biasa dalam sebuah negara.
negara dapat melakukan pembelaan terhadap kepala negara yang disangka bersalah karena telah melanggar hukum internasional. Upaya hukum juga dapat dilakukan jika merasa belum memenuhi rasa keadilan. Lalu untuk hal lainnya, asas par imparem non habeas imperium ini adalah ungkapan dalam hukum yang berasal dari bahasa Latin. Ungkapan ini memiliki arti yaitu tidak ada kekuasaan atas kekuasaan atau kekuasaan tidak boleh menindakkan kekuasaan yang sama. Asas ini adalah prinsip umum hukum internasional yang berbentuk dasar kekebalan negara. Ini berarti bahwa suatu negara berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksi atas negara berdaulat lainnya. Asas ini mengacu pada prinsip bahwa otoritas atau kekuasaan suatu pihak tidak dapat mengatasi otoritas atau kekuasaan pihak lain yang setara. Dalam konteks hukum, asas ini juga sering diterapkan pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, antara badan-badan pemerintah yang berbeda, dan termasuk diskusi tentang kekebalan negara lain, negara asing, dan perwakilannya. Dalam praktiknya, asas ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan. Dengan menghormati asas ini diharapkan tercipta keseimbangan kekuasaan yang adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Untuk dari analisis yang menurut berita tentang permasalahan di Benghazi, analisis yang dapat saya bilang yang dapat saya sampaikan yaitu mungkin asas par imparem non habeas imperium ini atau tidak ada kedaulatan di atas kedaulatan. Ini mungkin adalah suatu asas hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan tertinggi di atas wilayahnya dan tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Lalu asas ini juga berkaitan dengan hubungan antara negara-negara di dunia. Sedangkan untuk kasus Benghazi berkaitan dengan hubungan internal AS atau Amerika. Namun konsep kedaulatan yang dinyatakan dalam asas par imparem non habeas imperium ini dapat dihubungkan dengan kasus Benghazi melalui pertanyaan tentang bertanggung jawab pemerintah Amerika Serikat atas konsulat mereka di luar negeri. Serangan di Benghazi menunjukkan pentingnya perlindungan yang memadai bagi personel diplomatik dan konsulat Amerika di wilayah asing. Negara-negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi personel diplomatik asing di wilayah mereka, dan setiap kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab dapat dianggap sebagai pelanggaran hak kedaulatan negara asing. Dalam kasus ini, beberapa pejabat Amerika Serikat diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai hasil dari kritik terhadap tindakan pemerintah Amerika Serikat dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi personel diplomatik Amerika Serikat di wilayah asing. Hal ini juga mungkin menunjukkan bahwa konsep kedaulatan berlaku untuk setiap negara di dunia. Tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya juga menjadi faktor penting dalam hubungan internasional. Baiklah, sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf mungkin masih banyak terdapat kekurangan atas apa yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.